Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya Al Kausar, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Terbuka, akan memaparkan tugas diskusi sesi 7, mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika dengan topik karya monumental Euclid pada perkembangan matematika dan konsep matematika yang dikaji oleh Euclid. Euclid adalah seorang matematikawan Yunani kuno yang dikenal sebagai bapak geometri. Ia diperkirakan hidup sekitar tahun 300 sebelum Masehi dan berkarya di kota Alexandria, Mesir, yang saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan di bawah pemerintahan Raja Ptolemaios I. Meskipun asal-usulnya tidak diketahui secara pasti, banyak yang meyakini bahwa ia berasal dari Yunani. Euclid terkenal karena karyanya yang monumental, berjudul Elements, sebuah kompilasi sistematis dari pengetahuan matematika pada masanya. Karya ini paling berpengaruh sepanjang sejarah dan menjadi dasar pendidikan matematika selama lebih dari 2 milenium atau 2000 tahun. Karya ini terdiri dari 13 buku atau bagian yang membahas berbagai topik dalam matematika, terutama geometri, teori bilangan, dan logika deduktif. Adapun 13 buku yang dimaksud adalah buku 1, dasar-dasar geometri. Buku 2, geometri aljabar atau geometri kuadrat. Buku 3, membahas tentang lingkaran. Buku 4, konstruksi poligon dalam lingkaran. Buku 5, teori rasio atau magnitudo oleh Eudoxus. Buku 6, geometri dan proporsi. Buku 7, membahas teori bilangan dasar. Buku 8, deret geometri. Buku 9, membahas teori bilangan lanjut. Kemudian buku 10, bilangan irasional dan klasifikasi besaran. Buku 11, membahas geometri 3 dimensi. Kemudian buku 12, luas dan volume bangun ruang. Dan terakhir buku 13, membahas poliondron beraturan atau platonik. Selain elemen, Euclid menulis sejumlah karya penting lainnya yang menunjukkan keleluasaan minatnya dalam bidang matematika dan ilmu pengetahuan alam. Adapun beberapa karyanya antara lain, yang pertama data. Buku ini menjelaskan prinsip-prinsip geometri yang didasarkan pada informasi atau data yang diketahui sebelumnya. Ia menjelaskan bagaimana informasi geometris yang diberikan dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah konstruktif. Buku ini menyusun proposisi-proposisi yang menunjukkan hubungan logis antara data yang diketahui dan konsekuensi geometrisnya. Yang kedua, fenomena. Fenomena merupakan sebuah karya dalam geometri bola yang berfokus pada penjelasan fenomena astronomis. Ia menjelaskan fenomena langit berdasarkan prinsip geometris, seperti posisi bintang dan planet tampak bergerak di langit dari sudut pandang bumi. Yang ketiga, optika. Euclid mengembangkan pendekatan matematis terhadap penglihatan dengan mengasumsikan bahwa sinar cahaya dipancarkan lurus dari mata ke objek. Karya ini menjadi fondasi penting bagi studi perspektif dalam seni dan geometri visual. Perspektif visual yang dijelaskan Euclid mengilhami para seniman Renaissance seperti Leonardo da Vinci dan Brunelleschi dalam menggambarkan ruang dan jarak secara realistis. Karya
Selanjutnya, On Division of Figures. Buku ini membahas cara membagi bangun-bangun seperti segitiga dan segi empat menjadi bagian-bagian dengan proporsi tertentu. Sesuatu yang sangat berguna dalam pengukuran arsitektur dan bahkan seni. Selanjutnya, saya akan memaparkan konsep matematika yang dikaji oleh Euclid. Pada paparan ini, saya akan membaginya menjadi dua bagian, yakni konsep matematika yang dikaji oleh Euclid dalam elemen dan di luar elemen. Adapun konsep matematika yang dikaji oleh Euclid di dalam elemen, yang pertama konsep yang terkait dengan aksioma, postulat, dan dasar-dasar geometri. Dalam pembukaan elemen, Euclid meletakkan fondasi logika deduktif dengan menyusun secara sistematis tiga komponen utama, yaitu definisi, postulat, dan aksioma. Ia memulai dengan memberikan definisi formal untuk konsep-konsep dasar geometri seperti titik yang tidak memiliki bagian, garis lurus, permukaan, dan sudut yang menjadi elemen pembangun seluruh struktur geometri. Kemudian ia menetapkan 5 postulat, yakni permintaan dasar yang diterima tanpa pembuktian, yang mencakup hal-hal seperti dua titik dapat dihubungkan oleh satu garis lurus, dan sebuah garis dapat diperpanjang tanpa batas. Ada juga postulat kelima yang paling terkenal dan kontroversial, menyatakan bahwa jika dua garis dipotong oleh sebuah garis lain dan sudut dalam pada satu sisi lebih kecil dari dua sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut akan bertemu di sisi itu jika diperpanjang, yang secara logis setara dengan konsep keunikan garis sejajar. Selain postulat, Euclid juga menyusun aksioma, yaitu prinsip-prinsip logis yang berlaku dalam segala konteks. Seperti jika dua hal sama dengan hal ketiga, maka keduanya juga sama satu sama lain. Nah, seluruh struktur dalam elemen dibangun dari dasar ini, menjadikan karya Euclid sebagai tonggak dalam pengembangan sistem deduktif matematis yang logis dan konsisten. Konsep yang kedua, sifat-sifat segitiga dan bangun datar. Dalam elemen buku 1 dan 2, Euclid membahas secara sistematis sifat-sifat dasar segitiga dan bangun datar lainnya sebagai landasan geometri. Ia menjelaskan konsep kesamaan segitiga berdasarkan sisi dan sudut, termasuk juga teorema penting seperti sisi sudut sisi, sudut sisi sudut, dan sisi 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 untuk menentukan kesamaan bentuk. Ia membuktikan bahwa dalam segitiga sama kaki, sudut-sudut pada kaki yang sama adalah sama besar. Kemudian ia juga membuktikan bahwa jumlah sudut dalam sebuah segitiga selalu sama dengan 2 kali sudut siku-siku atau 180 derajat. Selain itu, ia mengkaji sifat bangun datar lainnya seperti segi empat, serta melakukan pembuktian geometris terhadap identitas aljabar sederhana menggunakan bangun segi empat, dan berpuncak pada teorema Pythagoras yang merupakan klimaks dari struktur logis dalam buku 1 yang dibuktikan secara geometris tanpa aljabar. Konsep yang ketiga, aljabar geometris atau geometri kuadrat. Dalam elemen buku 2, Euclid mengembangkan konsep yang dikenal sebagai aljabar geometris, yaitu pendekatan visual dan spasial untuk membuktikan identitas aljabar menggunakan bangun geometri seperti persegi dan persegi panjang. Sebagai contohnya, tanpa menggunakan simbol-simbol aljabar modern, Euclid menggambarkan hubungan seperti A tambah B dikuadratkan sama dengan A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat melalui pembagian bidang persegi menjadi bagian-bagian kecil yang mewakili setiap komponen aljabar. Dengan pendekatan ini, Euclid membangun hubungan erat antara bentuk geometri dan nilai-nilai kuantitatif, menjadikan buku 2 sebagai cikal bakal geometri analitik sebelum pengembangan
aljabar simbolik oleh para matematikawan di abad ke-17. Selanjutnya konsep yang keempat, lingkaran dan sifat-sifatnya. Dalam elemen buku 3 dan 4, Euclid secara rinci mengkaji sifat-sifat dasar dari lingkaran dan bangun-bangun yang terkait di dalamnya. Ia mendefinisikan unsur-unsur penting seperti diameter, jari-jari, tali busur, dan garis singgung, serta menunjukkan bagaimana unsur-unsur ini berinteraksi secara geometris. Salah satu teorema penting yang ia buktikan adalah bahwa garis singgung pada sebuah lingkaran selalu tegak lurus terhadap jari-jari yang ditarik ke titik singgung. Ini merupakan fakta yang tetap digunakan dalam geometri modern. Ia juga membuktikan bahwa sudut yang terbentuk pada busur setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Selain itu, dalam buku 4, Euclid juga mengalihkan fokus pada konstruksi poligon beraturan di dalam lingkaran, seperti segitiga, segi empat, dan segi lima beraturan dengan hanya menggunakan jangka dan penggaris. Konstruksi ini tidak hanya memperkuat keterampilan dasar geometri, tetapi juga membuka jalan bagi studi simetris dalam matematika. Konsep selanjutnya adalah proporsi dan kesebangunan. Dalam buku 5 dan 6 pada Elements, Euclid mengembangkan teori proporsi dan kesebangunan yang sangat penting dalam geometri. Di buku 5, ia menyajikan teori proporsi secara umum melalui pendekatan aksiomatik yang memungkinkan perbandingan antara besaran-besaran sejenis tanpa memerlukan angka atau bilangan tertentu. Ia mendefinisikan proporsi menggunakan metode Eudoxus yang sangat berguna dalam menangani besaran tak terukur atau irasional. Teori ini menjadi dasar logis untuk membandingkan panjang, luas, dan besaran lain secara relatif. Kemudian di buku 6, Euclid menerapkan teori proporsi ini untuk mengembangkan konsep kesebangunan pada bangun datar, khususnya segitiga dan segi empat. Ia membuktikan bahwa bangun-bangun yang memiliki sudut yang sama besar dan sisi yang sebanding akan memiliki bentuk yang sama meskipun ukurannya berbeda. Nah, buku ini juga menjelaskan penerapan proporsi dalam membagi garis, memperbesar atau memperkecil bangun, dan menyusun bangun serupa, menjadikannya dasar penting dalam geometri terapan dan arsitektur. Kemudian konsep ke-6, teori bilangan dasar. Dalam buku 7 hingga 9, Euclid secara sistematis mengembangkan teori bilangan menggunakan pendekatan geometris dan deduktif. Ia memulai dengan mendefinisikan bilangan sebagai kumpulan satuan, lalu mengklasifikasikan bilangan menjadi bilangan prima yang hanya habis dibagi oleh satu dan dirinya sendiri, dan bilangan komposit yang memiliki lebih dari dua pembagi. Ia menguraikan konsep dasar seperti kelipatan, pembagi, dan bilangan relatif prima, serta memperkenalkan algoritma Euclid, sebuah metode efisien yang masih digunakan hingga kini untuk mencari faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Dalam buku 9, ia membuktikan bahwa bilangan prima tidak berhingga banyaknya. Salah satu pencapaian besar dalam matematika murni. Euclid juga memperkenalkan konsep bilangan sempurna, yaitu bilangan yang jumlah faktor pembaginya selain dirinya sendiri sama dengan bilangan itu sendiri, seperti 6 dan 28, dan menjelaskan hubungannya dengan bentuk khusus bilangan prima. Yang ketujuh, konsep deret dan bilangan berpangkat. Dalam elemen buku 8, Euclid melanjutkan kajiannya dalam teori bilangan dengan fokus pada deret geometri dan bilangan berpangkat, khususnya bilangan kuadrat dan bilangan kubik. Ia menyelidiki bagaimana bilangan-bilangan ini membentuk pola teratur dalam deret, yaitu barisan di mana setiap suku diperoleh dengan mengalihkan suku sebelumnya dengan suatu rasio tetap. Euclid menunjukkan sifat-sifat penting dari deret ini, termasuk hubungan antara suku-suku berurutan.
dan bagaimana perbandingan antara bilangan kuadrat dan kubik dapat dijelaskan melalui teori proporsi yang diuraikan sebelumnya. Ia membuktikan bahwa dalam deret geometri, jika 3 bilangan berturut-turut memenuhi rasio yang sama, maka suku tengah adalah rata-rata geometrik dari 2 suku lainnya. Di buku 8 ini menunjukkan bahwa Euclid tidak hanya tertarik pada bentuk, tetapi juga pada struktur aritmetika dan keteraturan dalam bilangan, memperlihatkan pendekatan sistematis terhadap angka-angka berpangkat jauh sebelum aljabar eksponensial dikembangkan. Kemudian yang ke-8, konsep bilangan irasional dan klasifikasi besaran. Dalam elemen buku 10, Euclid menyajikan studi yang sangat mendalam tentang besaran irasional, yaitu panjang atau luas yang tidak dapat dinyatakan sebagai rasio 2 bilangan bulat, dan dengan demikian tidak termasuk dalam bilangan rasional. Meskipun belum menggunakan istilah atau simbol seperti bilangan real yang kita kenal sekarang, Euclid mengembangkan sistem klasifikasi geometris yang sangat kompleks untuk membedakan antara berbagai jenis besaran, baik yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan maupun yang tidak. Ia memperkenalkan istilah seperti besaran sejenis dan tidak sejenis, dan menggunakan pendekatan murni geometri untuk membedakan misalnya antara akar dari bilangan kuadrat yang sempurna dan akar dari bilangan yang tidak sempurna. Di buku 10 ini mengandung lebih dari 100 proposisi, menjadikannya bagian terpanjang dalam elemen, dan merupakan salah satu karya paling awal yang secara sistematis menguraikan konsep irasionalitas dalam konteks matematika Yunani kuno. Hasil daripada Euclid ini memberikan dasar penting bagi pengembangan teori bilangan real dan kalkulus di masa sekarang dan di masa mendatang. Yang ke-9, konsep geometri 3 dimensi. Dalam elemen buku 11, Euclid memperluas geometri ke dimensi 3 dengan mengkaji geometri ruang, termasuk hubungan antara garis, bidang, dan sudut di ruang 3 dimensi. Ia mendefinisikan garis tegak lurus terhadap bidang dan menunjukkan bagaimana dua bidang dapat berinteraksi di sepanjang garis tegak lurus atau garis sejajar. Selain itu, Euclid membahas bagaimana sudut terbentuk antara dua bidang yang saling berpotongan dan bagaimana hubungan ini berlaku dalam ruang 3 dimensi. Ia juga melakukan pembahasan tentang bangun ruang seperti balok, kubus, dan prisma, serta limas dan kerucut. Euclid membuktikan berbagai teorema terkait dengan sifat-sifat ruang, seperti bagaimana garis yang sejajar dalam ruang tetap sejajar meskipun ada pergeseran atau rotasi di ruang tersebut. Ia juga mengkaji hubungan antara garis dan bidang, serta bagaimana bangun ruang selalu berinteraksi atau melihat hubungannya satu sama lain, baik dalam hal volume maupun luas permukaan. Buku 11 adalah langkah pertama menuju pemahaman ruang dalam geometri, meletakkan dasar bagi pengembangan teori geometri ruang yang lebih lanjut dalam matematika modern. Kemudian yang ke-10, konsep luas permukaan dan volume bangun ruang. Dalam elemen buku 12, Euclid memperkenalkan metode exhaustive, suatu pendekatan geometri yang menjadi cikal bakal dari konsep limit dalam kalkulus modern. Metode ini digunakan untuk menentukan luas dan volume bangun lengkung seperti lingkaran, limas, kerucut, dan bola, dengan cara membandingkannya terhadap bangun yang bentuknya lebih sederhana dan dapat dihitung secara pasti, seperti prisma dan silinder. Euclid menunjukkan bahwa jika suatu bangun lengkung dapat diisi oleh bangun-bangun datar seperti segitiga atau persegi banyak dalam jumlah yang semakin banyak atau ukuran yang semakin kecil, maka luas atau volumenya dapat didekati secara eksak. Misalnya, ia membuktikan bahwa volume limas adalah sepertiga dari prisma dengan alas dan tinggi yang sama. Kemudian volume kerucut adalah sepertiga dari volume silinder yang sepadan. Euclid juga menyajikan pembuktian geometris bahwa volume bola
sama dengan 2/3 dari silinder yang mengelilinginya. Kemudian meskipun belum menggunakan simbol atau notasi limit saat itu, pendekatan exhaustif dari Euclid ini merupakan teknik presisi tinggi untuk zaman itu dan merupakan tonggak penting menuju kalkulus integral. Kemudian yang ke-11, konsep terkait dengan poliondron beraturan atau platonik. Dalam elemen buku 13, Euclid menutup karyanya dengan kajian mendalam tentang 5 poliondron beraturan yang kini dikenal sebagai bangun platonik, yaitu tetrahedron, kubus atau heksahedron, oktahedron, dodekahedron, dan ikosahedron. Ia menunjukkan bagaimana membangunnya secara geometris dan bagaimana kelima poliondron ini memenuhi syarat kesimetrian tertentu. Euclid membuktikan keberadaan dan konstruksi masing-masing menggunakan jangka dan penggaris serta menyusun proporsi atau rasio panjang sisi-sisinya berdasarkan teori bilangan dan geometri sebelumnya, termasuk konsep irasional yang dibahas pada buku 10. Kajian ini tidak hanya bersifat matematis, tetapi juga syarat dengan nilai estetika dan filosofis. Karena dalam tradisi Yunani kuno, kelima bangun ini dianggap sebagai representasi elemen-elemen dasar alam semesta, api, tanah, air, dan ether. Dengan demikian, Euclid tidak hanya menyusun pengetahuan geometri, tetapi juga mengkaitkannya dengan kosmologi dan simetri alam, menjadikan buku 10 menjadi akhir yang bermakna dan bernuansa filosofis dari karya elemen yang monumental. Selanjutnya, konsep matematika yang dikaji oleh Euclid di luar elemen. Ada beberapa konsep yang dikaji oleh Euclid didasarkan pada beberapa karyanya di luar elemen. Yang pertama, konsep terkait dengan inferensi geometris berdasarkan data yang diuraikan dalam karyanya berjudul Data. Dalam data, Euclid mengembangkan suatu sistem deduktif yang bertumpu pada pengolahan informasi geometris yang diketahui, yaitu data, untuk menentukan elemen-elemen lain yang tidak diketahui dalam suatu konstruksi geometri. Ia menyusun puluhan proposisi yang menunjukkan bagaimana panjang sisi, besar sudut, posisi titik, atau hubungan proporsional dalam suatu bangun dapat digunakan untuk menentukan bentuk, ukuran, atau posisi geometris lainnya secara logis dan sistematis. Konsep utama yang dikaji adalah bagaimana informasi yang telah diketahui seperti panjang, sudut, maupun rasio dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkonstruksi atau menyimpulkan bagian lain dalam geometri. Karya ini tidak memperkenalkan metode baru, melainkan memperjelas bagaimana informasi awal dapat mengarahkan proses deduksi geometris murni. Data menjadi penting karena membentuk kerangka berpikir analitik dalam geometri. Ini mendahului pendekatan koordinat dan aljabar dalam geometri analitik modern. Kemudian konsep geometri bola dan aplikasinya dalam astronomi. Euclid memaparkan ini dalam karyanya berjudul Fenomena. Euclid mengembangkan salah satu aplikasi awal dari geometri bola atau geometri sferis dengan menerapkannya pada astronomi observasional. Ia membahas bagaimana permukaan langit dapat dianggap sebagai sebuah bola imajiner yang mengelilingi bumi, dan bagaimana benda-benda langit seperti bintang dan planet tampak bergerak di atas bola tersebut. Konsep-konsep yang digunakan meliputi lingkaran besar seperti ekuator langit, busur langit dianggap sebagai jalur lintasan semu benda langit, serta elevasi bintang, tinggi sudut bintang dari horizon. Euclid menggunakan prinsip pengukuran sudut, proyeksi garis melengkung, dan koordinat sudut pandang
untuk menentukan posisi relatif benda-benda langit dan menyusun proposisi-proposisi geometris yang menggambarkan hubungan antara elemen tersebut. Meski tidak selengkap astronomi Ptolemeus, karya ini menandai kontribusi penting dalam pemetaan langit dan penggunaan geometri untuk menjelaskan fenomena astronomis, serta menjadi cikal bakal dalam perkembangan geometris sferis dalam ilmu navigasi. Kemudian konsep geometri proyeksi dan sudut pandang. Dalam karyanya berjudul Optika, Euclid mengkaji cara pandang dan bentuk penglihatan melalui prinsip geometri. Ia memperkenalkan konsep awal sinar penglihatan memancar dari mata dalam garis lurus dan membentuk kerucut penglihatan. Ia menggunakan prinsip sudut dan segitiga untuk menjelaskan bagaimana ukuran benda tampak tergantung pada jaraknya dari pengamat. Ini merupakan salah satu bentuk awal dari geometri proyeksi, yaitu penggunaan bentuk dan sudut untuk menggambarkan bagaimana suatu objek terlihat dari titik pandang tertentu. Kemudian konsep pembagian bangun datar secara geometris, yang konsep ini dipaparkan dalam karyanya On Division of Figures. Euclid mengembangkan metode-metode geometris untuk membagi bangun datar seperti segitiga, segi empat, dan lingkaran menjadi bagian-bagian yang memiliki luas tertentu atau proporsi tertentu satu sama lain. Ia menyusun serangkaian proposisi yang menunjukkan cara membagi sebuah bentuk dengan garis lurus tunggal atau beberapa garis, sehingga bagian-bagian yang dihasilkan memenuhi rasio atau syarat simetris tertentu tanpa mengubah sifat dasar bangun tersebut. Meskipun sebagian isi karyanya tidak utuh dalam naskah yang sampai ke zaman modern, catatan dari komentar Yunani menunjukkan bahwa karya ini memainkan peran penting dalam pengukuran lahan atau geometri praktis, serta dalam arsitektur dan seni, di mana pembagian simetri dan proporsional menjadi kunci estetika dan struktur. Pendekatan Euclid ini menunjukkan bahwa pengukuran dan pembagian bisa dilakukan secara murni menggunakan logika deduktif dan konstruksi geometris tanpa alat ukur numerik, dan merupakan cikal bakal dari metode geometri terapan. Ya, demikian pemaparan saya terkait dengan karya monumental dari Euclid serta konsep matematika yang dikaji oleh Euclid. Semoga pemaparan saya ini dapat bermanfaat. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.